Berita bola dalam sepekan. Kita beralih ke Liga Spanyol. Real Madrid kembali ke puncak klasemen setelah berhasil mengalahkan Las Palmas dengan skor 4-1. Pada pertandingan tersebut, 3 gol Real Madrid dianulir wasit karena offside, termasuk salah satu gol Mbappe yang hampir saja mencetak hat-trick pertamanya di La Liga. Kini selisih Real Madrid berjarak 2 poin dari Atletico di posisi kedua dan memperlebar jarak 7 poin dengan Barcelona yang berada di posisi ketiga. Sementara itu dari Liga Inggris, Manchester City kembali ke setelan pabrik setelah berhasil menggulung Ipswich Town dengan skor 6-0. Kini City merengsek naik ke posisi keempat, melewati Newcastle di posisi kelima dan Chelsea di posisi keenam. Akan tetapi Chelsea masih berpeluang menggeser kedua tim tersebut apabila berhasil mengalahkan Wolves pada pertandingan yang akan digelar besok. Sementara itu Manchester United akhirnya harus menelan kekalahan pertamanya di tahun 2025 setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-1 di Old Trafford. Sebelumnya Manchester United memulai awal tahun dengan 2 kemenangan dan 1 seri, termasuk menahan imbang Liverpool pada lanjutan Liga Inggris serta menyingkirkan Arsenal pada babak ke-32 besar turnamen Piala FA. Kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan menempel ketat Napoli di puncak klasemen setelah kemenangan 3-1 atas Empoli tadi malam. Kini selisih jarak kedua tim hanya berjarak 3 poin dengan 1 pertandingan sisa untuk Inter Milan. Malam sempurna Darwin Núñez menjadi kisah utama dalam kemenangan Liverpool atas Brentford. Di masa injury time, usaha tanpa kenal lelah Liverpool akhirnya membuahkan hasil. Darwin Núñez berhasil memanfaatkan umpan tarik Trent Alexander-Arnold dari sisi kanan, lalu ia menceplokkan bola menjadi gol. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tim tamu. Tidak lama berselang, Liverpool berhasil mengandakan keunggulan menjadi 2-0. Melalui skema serangan balik, Federico Chiesa memberikan umpan terobosan kepada Darwin Núñez. Lalu sang striker memberikan satu sentuhan, lalu melepaskan tembakan yang masuk ke gawang Brentford. 2 gol tersebut bukan hanya mengamankan kemenangan bagi tim, tetapi juga mengukuhkan statusnya sebagai pemain yang mampu tampil menentukan di momen-momen krusial. Justin Kluivert menampilkan performa gemilang dalam pertandingan melawan Newcastle, di mana ia berhasil mencetak hat-trick yang luar biasa serta memberikan 1 assist yang mengesankan. Performa Kluivert malam itu benar-benar menjadi pusat perhatian dan membuktikan mengapa ia dianggap sebagai salah satu talenta muda paling bersinar. Justin Kluivert benar-benar sedang menggila di Bournemouth. Bayangkan saja, anak dari Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia itu, mengemas 5 gol dan 2 assist dalam 3 pertandingan. Berita dari Liga Inggris. Liverpool sukses mengalahkan Brentford, sementara Arsenal ditahan Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris tadi malam. The Reds kini menjauh dari kejaran The Gunners. Tim asuhan Arne Slot berhasil menang dramatis 2-0 lewat brace Darwin Núñez dalam laga yang menguras tenaga di Stadion Giants Community Stadium, Sabtu 18 Januari 2025. Kemenangan ini memantapkan posisi mereka di puncak klasemen dengan 50 poin dari 21 laga. Beberapa jam berselang di Stadion Emirates yang juga terletak di London, Arsenal membuang keunggulan 2 gol dan harus puas bermain 2-2. Tim asuhan Mikel Arteta yang awalnya hanya berjarak 4 poin, kini tertinggal 6 poin dari Liverpool. Sementara posisi ketiga masih ditempati Nottingham Forest yang baru akan bertanding melawan Southampton nanti malam. Dengan koleksi 41 poin saat ini, mereka berpeluang menyamai raihan Arsenal andai mampu meraih 3 poin. Newcastle United yang tumbang 1-4 di tangan Bournemouth masih menduduki peringkat 4 dengan 38 poin. Namun, rawan disalip Manchester City jika mampu menang besar atas Ipswich Town nanti malam. Sementara itu, Chelsea yang berada di urutan kelima dengan 37 poin baru akan bertanding pada Selasa 21 Januari dini hari waktu Indonesia Barat melawan Wolverhampton Wanderers. Jika mereka menang, posisi 4 akan jadi milik tim asuhan Enzo Maresca. Kita beralih ke Liga Spanyol. Klasemen sementara Liga Spanyol semakin menarik setelah Barcelona ditahan imbang oleh Getafe dengan skor 1-1. Hasil ini membuat Barcelona kehilangan 2 poin penting dalam perebutan gelar. Di sisi lain, Atletico Madrid mengalami kekalahan mengejutkan saat bertandang ke markas Leganes dengan skor akhir 0-1 untuk kemenangan Leganes. Kekalahan ini membuat Atletico terpeleset dan membuka peluang bagi pesaing mereka.
Hasil ini jelas menguntungkan Real Madrid yang baru akan bertanding melawan Las Palmas pada dini hari nanti. Dengan jarak poin yang kini semakin tipis, Real Madrid memiliki kesempatan emas untuk merebut posisi puncak klasemen jika mereka mampu meraih kemenangan. Pertandingan melawan Las Palmas akan menjadi krusial bagi Los Blancos dalam upaya mereka menggeser Barcelona dan Atletico Madrid dari pimpinan klasemen Liga Spanyol. Dari Liga Italia, klasemen sementara Liga Italia semakin memanas setelah Napoli sukses mengalahkan Atalanta dengan skor 3-2 dalam laga yang penuh drama. Kemenangan ini memperlebar jarak Napoli dari Atalanta menjadi 7 poin di puncak klasemen, semakin memperkokoh posisi mereka sebagai kandidat kuat peraih Scudetto musim ini. Performa impresif Napoli menunjukkan ketangguhan mereka dalam menjaga konsistensi di puncak. Sementara itu, Juventus kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan AC Milan dengan skor 2-0. Kemenangan ini membawa Juventus naik ke peringkat keempat, memberikan angin segar bagi tim yang tengah berjuang kembali ke papan atas. Dengan tambahan 3 poin, Juventus kini semakin dekat dengan zona Liga Champions. Di sisi lain, Inter Milan yang menempati peringkat kedua baru akan bertanding melawan Empoli pada dini hari nanti. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Inter untuk memperkecil jarak dengan Napoli, sekaligus menjaga posisi mereka dari ancaman tim-tim di bawahnya. Pertarungan menuju gelar juara masih terbuka lebar, dan setiap poin menjadi sangat berharga di pekan krusial ini.